Susah di jalannya benar mungkin ya. Saya tanya. Saya kan jurusan apa? Jurusan Surabaya. Surabaya. Artinya dikasih iya. Iya nggak? Oh. Selamat pagi Bang Furkon, apa kabar? Selamat pagi Kang Iman. Salaman nggak ini ya? Oh, salaman. Oh, salaman. Salaman dong ya. Ini gimana kabarnya ini? Lama tak berjumpa ini Bang Furkon. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, alhamdulillah kesehatan tetap terjaga dan ya aktivitas alhamdulillah tetap bisa berjalan normal. Sip, mantap. Ini lama tak bersua nih karena adanya pandemi, jadi kita jarang memisahkan kita. Kita jarang sekali mengadakan sebuah event, Bang. Betul, biasanya event itu ya kalau tidak event jalan-jalan, ya event training loh ya. Jadi event training sudah lama sekali, udah berapa bulan ini tidak kita laksanakan. Dari bulan Mei, Maret, April terakhir. Oh iya, April terakhir. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus sudah 4 bulan. Wah, sudah. Pokoknya lama. Pokoknya kita jangan sampai lupa akan mengevent sebuah acara gitu ya. Betul, Makanya betul. di bulan September yang awal ini kita akan kembali terus berkarya begitu Bang. Salah satunya kita menghidupkan program podcast kita. Kami berharap mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Betul. Nah, ya. pagi hari ini yang cerah ini Bang. Ini tadi Jogja mendung cerah begitu Bang. Dia perjalanan dari selatan tadi jam berapa? Tadi dari selatan itu jam 7.30 Bang. 7.30 ya. Alhamdulillah nggak kena macet dan memang kita di Yogyakarta sudah lama nggak hujan. Iya, betul sekali. Kalau jam segini sudah panas begitu. Nah, oke Bang Furkon, pada sesi kali ini Sahla Production bekerja sama dengan Menara Training Center begitu Bang. Kemarin kita mendapatkan sebuah proposal penawaran via email begitu. Oh, proposal apa itu? Proposal penawaran podcast ini Bang. Oh gitu ya. Iya. Itu dari stafnya Bang Furkon paling ya. Oh iya. Iya, jadi gimana? Ya, saya tuh punya keinginan rasanya itu biar Menara itu bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu. Karena teman-teman saya sendiri itu juga mengalami Bang bahwa banyak kemajuan, ada kemanfaatan setelah mengikuti pelatihan, training, workshop bersama dengan Menara Training Center itu. Oh iya. Tapi yang baik Bang, yang paling pertama mungkin alangkah baiknya Bang Furkon ini perkenalan dulu deh. Oke. Perkenalan dulu singkat aja tapi jangan panjang-panjang. Ada panjang-panjang kayak jalan tol. Nanti kalau terlalu panjang ini Bang, makan waktu Bang. Oh gitu ya. Karena ini dibatasi jadi kita nggak boleh terlalu lama-lama begitu. Oke, suasananya masih pandemi Bang. Katanya begitu. Yuk Bang, perkenalan dulu, siap. Oke, baik, saya Furkonuddin Sejahtera. Saya dari Palembang, Bang. Oh ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Masuk ke Yogyakarta itu dulu tahun 2005. Oh, 2005. Tahun 2005 itu sebenarnya dulu kalau targetnya rencana awal itu mau langsung kuliah. Jadi cuman karena waktu itu 2005 ya. 2005 pembiayaan pun juga masih kurang waktu itu, jadi tidak langsung kuliah akhirnya. Nah, jadi dulu masuk ke Jogja rencana mau ke UNY itu Mas. Oh iya. Mau ke UNY tapi ternyata waktu itu ada biaya biaya gedung gitu ya, dan ternyata ngelihat saku nih, saku ke waktu itu diantar sama almarhum Abah waktu itu. Jadi belum bisa untuk melanjutkan kuliah seperti itu. Iya. Cuman akhirnya mikir kembali. Jadi kalau misalnya saya balik lagi ke Palembang, saya belum ngapa-ngapain, ya mau jadi apa saya akhirnya. Akhirnya waktu itu 2005 akhirnya langsung nyari pendidikan kursus gitu, dan alhamdulillah ya kita mengambil kursus untuk paket 1 tahun. Nah, jadi saya dari Palembang, kemudian kita 3 bersaudara. Jadi waktu itu kenapa saya memilih Yogyakarta sebagai salah satu tempat untuk menimba ilmu gitu ya? Karena saya bercermin pada akam waktu itu, dan beliau sudah 3 tahun di Yogyakarta. Jadi paling tidak saya punya kawan. Oh iya. Berarti sebelumnya ke Jogja sudah ada kakaknya yang ada juga. Oh begitu. Jadi ketika saya masuk ke Jogja sekitar setengah tahun, beliau lulus. Nah akhirnya
dalam waktu setengah tahun setelah beliau lulus, saya ditinggalkan di Jogja sendiri. tapi meskipun tinggal sendiri, tapi kan saya tinggal di asrama, jadi di sana banyak sekali kawan-kawan yang memang satu daerah asal. Itu Bang, namanya singkatnya seperti itu. Nah. Terus ini kok punya apa ini Bang? Kok bisa sampai sekarang itu malah mendirikan namanya Menara TC ini loh Bang? Oh iya. Jadi kok bisa itu loh namanya Menara TC, padahal basic Anda juga apa tadi hanya sekedar kursus, itu kok bisa terus menciptakan atau membangun sebuah lembaga pendidikan kursus LPK komputer ini dan banyak-banyak materi yang ada di situ begitu. Oke. Jadi gini, saya cerita sedikit ya. Boleh silakan Pak. Ya. Jadi cerita singkat kenapa saya sampai mendirikan lembaga pendidikan pelatihan komputer gitu. Jadi saya terus terang kalau untuk kuliah itu beda jurusan. Lucu ini, lucu. Jadi kuliah itu salah jurusan. Jadi berarti ini Bang, sebentar. Lucu ini Bang. Tersesat di jalan yang benar mungkin ya. Saya tanya, jadi kan jurusan apa? Jurusan Surabaya. Jurusan Surabaya. Lanjut. Jadi waktu itu ketika saya mau kuliah itu kan saya terus terang untuk kuliah itu melalui jalur apa saya sudah. Jadi SPMB itu saya sudah ngikut 2 kali, pada saat di Palembang ikut, kemudian di Jogja pun juga ikut di tahun 2006 ya. 2006 itu ya. Kemudian UGM UGM itu saya juga ngikut pada tahun 2005 pas di Palembang pada saat kelulusan. Kemudian UM juga pada saat sudah di Jogja. Enggak lulus juga. Tidak lulus sesuai dengan jurusan. Nah, lalu kemudian yang terakhir tuh, yang kelima, karena ngikut yang STAN juga sama enggak lolos juga, itu kan berarti kelima. Yang keenam itu saya ikut ujian tulis. Ujian tulis apa ujian mandiri ya yang di UIN Sunan Kalijaga waktu itu. Kalau 2006 kalau nggak salah utuh itu ujian tulis. Ujian tulis. Jadi yang mandirinya versi UIN gitu. Jadi saya mengambil tiga pilihan. Tiga pilihan. Ada teknik informatika, kemudian keuangan syariah dengan matematika. Nah, saya waktu itu dari tiga-tiganya itu enggak lulus. Artinya dikasih pilihan. Iya enggak? Tapi kemudian ketika saya kan nyari tuh pada saat pengumuman ya, nyari di surat kabar di KR waktu itu, kemudian di mana koran-koran belum ramai tentang situs web itu enggak ketemu. Jadi waktu itu udah putus asa gitu kan. Akhirnya kembali ke pulang ke asrama. Nah, pada saat sudah sehari 2 hari, hari ketiga kayaknya, hari ketiga itu ada surat datang ke asrama. Ada surat datang ke asrama itu untuk menawarkan untuk masuk ke salah satu program, salah satu jurusan yang ada di Fakultas Saintek. Kataku, udah daripada saya pulang lagi ke Palembang, akhirnya saya ngambil itu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk proses awalnya berdirinya di Menara Training Center itu sebenarnya itu adalah pengembangan dari ketika saya ketika saya kursus setahun di alma mater saya di Alfa Bank. Nah, jadi waktu itu saya juga nyambi gitu ya. Saya juga nyambi kerja. Betul. Nyambi kerja, jadi untuk biaya untuk menambah. Jadi untuk membantu biaya dari apa gitu kan. Dan waktu itu saya juga ya alhamdulillahnya nggak perlu mikirkan biaya kos waktu itu ya. Karena kan saya tinggal di asrama tuh. Di asrama Rangkunan, kemudian uang makan pun juga ya alhamdulillah tidak perlu mikirkan, karena waktu itu juga saya juga aktif di Masjid Mustaqim yang berada dekat dengan asrama Rangkunan. Nah, jadi dari awal kuliah kemudian sampai dengan pada saat pada saat KKN waktu itu ya. Pada saat KKN itu nyambi kemana-mana yang ngajar ya, kemudian
nyervis komputer dan tidak memikirkan biaya waktu itu, tidak memikirkan biaya. Dan akhirnya pada saat setelah saya lulus kemudian akhirnya kan berpikir lagi, saya harus kembali ke Palembang atau tetap nih stay dulu di Yogyakarta waktu itu ya. Akhirnya saya mengambil alternatif untuk oke lah, saya upayakan dulu di Yogyakarta untuk membangun untuk nyari pengalaman yang lebih banyak. Akhirnya saya membangunlah sebuah lembaga pendidikan waktu itu, sebuah lembaga kursus, dan lembaga kursus itu sampai di tahun 2019. Nah kemudian kita ganti nama gitu ya, kita pindah bendera istilahnya, pindah bendera. Kemudian saya mulai lagi di Kudus waktu itu. Nah di Kudus pada tahun 2019 ya. Nah 2019 waktu itu sebenarnya masih bingung nih. Ini saya harus menggunakan bendera yang lama ataukah kita buat bendera yang baru. Nah tapi karena itu waktu itu di Kudus, dan ya sudah kita buat saja nih bendera baru. Dan kenapa jadinya Menara TC gitu ya, Menara Training Center, karena di sana itu Kudus itu kan terkenal dengan Menara Kudus gitu ya. Jadi salah satu katanya adalah ya nyari berkahnya juga dari Menara Kudus itu, sehingga terbuatlah Menara Komputindo. Nah Menara Komputindo itu sebagai informasi, Menara Komputindo itu adalah sebagai wadah atau badan hukumnya Menara Training Center. Kalau secara perizinan bagaimana Bang ini? Alhamdulillah secara perizinan semuanya sudah aman, jadi secara badan hukum dan lain-lain sudah kita clearkan semua. Di bawah naungan apa? PT atau CV ini Bang? CV apa Bang? CV Menara Komputindo. Oh ya, baik. Ini Bapak sebagai ownernya langsung ya? Ya. Oh ya. Iya Pak, saya siap Pak maju jadi staf Anda Pak. Siap. Nanti bisa ditandatangan diatur Pak ya. Oke, nanti di belakang. Oke, siap. Lanjut Pak. Oke, Menara CV, Menara Komputindo gitu ya. Jadi CV-nya Menara Komputindo. Nah, cuman untuk branding kita, untuk nama di pasar itu kita kasih nama Menara TC. Untuk penyebutan lebih mudah saja. Sebenarnya Menara TC itu adalah kependekan dari Menara Training Center. Jadi cuman berharap di Menara TC ini adalah pusatnya lembaga pelatihan. Betul. Apa saja Pak pelatihan yang digarap atau menjadi program dari Menara TC ini Pak? Nah, kalau masyarakat harus tahu, karena di tengah pandemi ini orang itu sangat penting Pak. Begitu. Nah, jadi kalau mengenai program kursus yang kita tawarkan itu sebenarnya universal, artinya semua program kita tawarkan. Hanya saja emang ada beberapa program nih yang memang kita unggulkan gitu ya, artinya yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga jangan sampai kita membuka program kursus itu yang jarang banget orang pakai gitu. Jadi karena begini, karena saya juga melihat dari ini ya, saya juga melihat dari pada saat dulu saya ikut di pelatihan di Alfa Bank ataupun di tempat-tempat yang lain, dan itu memang bervariasi gitu ya, bervariasi programnya. Nah kalau di kita sendiri di Menara Training Center ini ada setidaknya ada 15 program yang kita tawarkan. Banyak sekali itu ya. Ini sejak 2019 sampai sekarang. Betul. Belum usia 5 tahun sudah ada 15. Betul. Ya Allah, luar biasa ya. 15 program pendidikan. Jadi yang pertama ada yang paling umum ya, ada teknisi komputer, ada teknisi laptop, ada jaringan komputer, ada mikrotik, ada aplikasi perkantoran, ada desain grafis, ada video editing, kemudian ada web design dan sebagainya, banyak ya. Termasuk juga untuk kursusan untuk anak-anak atau teman-teman yang fokus pada bidang teknik sipil, jadi untuk desain interior misalnya, ataupun juga untuk desain bangunan arsitektur begitu ya. Baik Pak. Jadi emang kita sih pengennya apapun yang mereka inginkan dari kita, ya kita coba untuk mengakomodir itu, untuk memfasilitasi. Jadi kadang-kadang juga ada yang request nih,
Pak minta ini dong, apa namanya, ada program kursusan ini enggak? Kalau versi saya, selama itu tidak keluar dari wilayah kita, artinya fokus kita pada pendidikan komputer, ya kita coba untuk memenuhi itu. Jadi kalaupun tentornya belum ada nih, ya kita siapkan dulu. Jadi paling tidak 1 bulan kemudian kita sudah siap, sudah bisa sudah bisa kita handle seperti itu. Ada yang request kayak gitu ya Pak ya? Ada. Jadi bahkan begini juga, sebenarnya ada juga yang di luar dari paket kita. Artinya user atau calon peserta kita itu ada yang mau request sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat itu. Dan itu kita masukkan ke dalam program non paket gitu ya. Dan ya kalau untuk biayanya sih menyesuaikan saja lah, menyesuaikan dengan kemampuan mereka seperti itu. Pak, kita bicara tentang tentor Pak. Nah, tadi disebut oleh Bapak tentang tentor. Jadi dengan banyaknya program seperti itu tentornya itu dari mana? Dan kurikulum yang digunakan di Menara Training Center itu seperti apa? Ini masyarakat juga harus tahu. Jadi jangan sampai masyarakat itu tahu, kursusnya di Menara Training tapi nggak tahu tentornya nggak jelas. Kurikulumnya seperti apa? Ini kita harus tahu gitu loh. Jadi menambah keyakinan kepada para calon-calon yang ingin siswa yang ingin kursus di Menara TC ini harus dijelaskan. Kalau untuk tentor yang kita pakai itu dari berbagai universitas yang ada di Yogyakarta. Mahasiswa berarti ya? Ada mahasiswa, ada yang memang fokus untuk bekerja di pendidikan seperti ini. Dan sebenarnya sejarahnya untuk program-program yang kita jalankan itu juga melihat dari kemungkinan ada atau tidaknya tentor yang siap untuk mengajar. Jadi kami tidak akan membuka program itu selama tidak ada tentor yang siap untuk mengajar gitu. Maka ketika kita buka satu program pasti sudah ada tentornya. Dan dari mana saja tentornya? Kita menampung ya, kita mengambil teman-teman yang baik itu yang sudah selesai kuliah, artinya memang full untuk bekerja, kemudian juga untuk teman-teman yang masih kuliah seperti itu. Tetapi meskipun masih kuliah, selama dia punya kapasitas di bidang itu tidak masalah gitu ya. Makanya ketika kami merekrut pun itu juga kita harus melihat nih portofolionya seperti apa, kemudian teknik pengajarannya seperti apa gitu. Banyak sih kalau lulusannya, maksudnya alma mater dari mentor-mentor kita ya, ada dari UIN Sunan Kalijaga, kemudian ada dari UGM, kemudian ada dari UPN, ada dari juga Amikom dan sebagainya seperti itu. Dan ada 3 tentor kita yang sudah S2 Bang. Jadi luar biasa. Jadi tidak hanya ini saja ya, tidak hanya S1 saja ataupun yang masih kuliah saja. Dan itu emang kalau secara teknik pengajaran sih relatif ya, karena itu sesuai dengan kapasitas masing-masing seperti itu. Tapi kami jamin bahwa semua mentor kita ketika diberi diberi jam mengajar itu sudah kita siapkan, memang sudah betul-betul profesional. Gitu. Jadi Pak, mohon maaf nih sebelum nanti jawab ke kurikulum, boleh lah disinggung sedikit Pak. Ini teknik metode pembelajarannya ini klasikal atau private atau seperti apa? Di kita itu ada 3 ya, ada 3 secara umum. Yang pertama ada kelas reguler kita sebut. Kelas reguler itu yang kelas klasikal gitu ya, kelas gabungan. Kemudian ada kelas private. Kelas private itu kita sebut juga sebagai kelas PIV. Jadi satu tentor dengan satu peserta. Kemudian kita juga ada yang namanya kelas-kelas in-house training. Kelas in-house training itu berarti kita sebagai vendor, sebagai narasumber yang datang ke tempat yang di stakeholder mitra gitu ya, tempat mitranya gitu. Nah, kalau untuk teknik pengajarannya sendiri sebenarnya kita juga yang pertama sih yang jelas mengacu kepada kurikulum yang sudah kita tawarkan gitu ya, yang sudah kita buat, tetapi kemudian kembali lagi ke kebutuhan peserta.
terutama untuk yang privat ya, terutama untuk yang privat karena memang harapan kita adalah ketika kita menerima peserta, jangan sampai peserta itu datang ke kita, belajar dengan kita, nggak dapat apa-apa kan gitu. Makanya emang kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Artinya fokus kita adalah menyesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada. Tapi kalaupun mereka ada yang minta kebutuhan itu selama tidak keluar jauh dari kurikulum, masih kita bisa kita sesuaikan seperti itu. Baik. Oke, baik Pak. Sebelum kita akhiri, tentunya saya juga pengen tahu Pak tentang profil atau alumni yang sudah belajar di Menara Training Center ini seberapa jauh begitu Pak? Nah kalau untuk lulusan dari Menara Training Center itu sudah banyak ya, sudah sangat banyak, terutama untuk yang terlihat jelas adalah yang mengikuti pelatihan teknisi, yang teknisi komputer ataupun teknisi laptop. Jadi mereka sampai saat ini sudah membangun usaha sendiri gitu kan, sudah membangun usaha sendiri dan sudah berwirausaha seperti itu. Dan alhamdulillah mereka yang sudah membangun usaha seperti itu sampai saat ini pun kita masih bermitra seperti itu. Jadi kalaupun di mereka ada kendala kita juga tetap bisa memberikan solusi bagi mereka. Dan perlu saya sampaikan juga keunggulan dari Menara Training Center itu adalah kita buatkan satu wadah konsultasi gitu ya. Jadi ketika sudah selesai nih kursus di satu program, nanti kita bawa ke dalam grup besar. Grup besar itu adalah grup alumni yang itu nanti membahas semua permasalahan yang terjadi di lapangan. Artinya sebenarnya kalau program pelatihan kita itu unlimited gitu lah. Jadi garansi ya. Jadi sampai kapan pun mau mau konsultasi kita terima. Jadi tidak cukup hanya sebatas di dalam kelas. Betul. Anitem dan anywhere. Kalau bingung bahasa Inggrisnya kayak ngono. Kalau saya ngomong bahasa Inggris mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, Bapak Furqon selaku sebagai owner Menara Training Center. Tentunya ini masyarakat juga harus tahu bagaimana caranya untuk bisa daftar di Menara Training Center, persyaratannya seperti apa, apakah bisa daftar online, offline, ini perlu dijelaskan. Nah untuk mekanisme pendaftaran kursus di Menara Training Center cukup mudah. Jadi teman-teman bisa mendaftar langsung ke kantor kami di yang ada di alamatnya Cempaka nomor 226 Perumnas Condong Catur, Yogyakarta. Di Google Map pasti ada ya? Ada. Google Map search aja Menara TC, wis pasti nomor ketemu. Iya. Tapi ora diblasokne karo Mbak Google. Kadang sok mbake ngono aku sih. Nah gitu. Belok kanan, belok kiri. Belok kanan malah beloknya ning masih tajam. Nah, ada yang kedua kita juga membuka pendaftaran secara online. Bisa melalui alamat website di www.menaracom.com. Linknya ada di bawah. Kemudian di situ ada kolom untuk mengisi formulir pendaftaran. Jadi sebenarnya simpel, hanya mengisi pendaftaran, kemudian hanya dengan pas foto saja. Pas foto itu pun juga. Mohon maaf, ada persyaratan sertifikat vaksin? Kalau sertifikat vaksin, sertifikat vaksin itu sebenarnya opsional. Bukan sebuah kewajiban. Tidak. Untuk di Menara TC ini ya, Bang ya. Jadi kita terbuka untuk siapapun karena cuman kalau misalnya teman-teman sudah punya sertifikat vaksin itu lebih baik gitu ya, karena kita juga mendukung dari program pemerintah. Dan sebagai salah satu wujud dukungan kami terhadap program pemerintah mengenai vaksinasi itu, kita memberikan diskon sebesar 20%. Bagi yang sudah? Betul. Untuk teman-teman yang sudah vaksin, dan itu nanti akan berlaku sampai tanggal 11 September. Mantap. Mesti itu keluargaku, koncoku kabeh engko tak kongkon ini kabeh. Sing dengan vaksin belum. Aku rawan.
nih. Tapi vaksin ki suntikan cilik, suntikan cilik. Iya. Siap. Oke, Bang. Terima kasih banyak Bang Furqon atas materi apa ini perkenalan tentang Menara Training Center. Mudah-mudahan bisa terus berkembang. Amin. Dan nanti saya akan merekomendasikan Menara Training Center ini kepada teman saya, relasi saya, mitra bisnis saya, semuanya pokoknya tak referensikan. Nah, kalau aja lali lo ya, merekomendasikan ini ya. Amplopnya Amplop buang Bang, amplop rambut lah. Dan gini, biye. sebenarnya biaya pelatihan di kita juga relatif murah banget. Jadi bisa teman-teman bandingkan dengan di luar ya, di luar yang memang sudah sudah terverifikasi, maksudnya yang betul-betul legal gitu ya. Di luar itu mungkin jutaan gitu ya, apalagi di wilayah Jakarta. Coba buka website www.menaracom.com. Nah, di situ ada biaya-biaya kursus yang kita lampirkan di sana dan coba bandingkan saja. Biayanya akan jauh lebih murah. Siap. Oke. Ini ngomong-ngomong ruangan trainingnya, ini free wifi nggak ini? Free wifi jelas. Oh, jelas. Jadi nanti aksesnya nanti. Ini HP saya ketinggalan nih. Nanti aksesnya coba ya. Untuk ruangan pelatihan kita ada 3 ruangan utama ya. Satu ruangan utama itu ruangan besar yang memang kita gunakan untuk workshop ataupun yang seminar-seminar seperti itu, dan itu full AC. Kemudian wifi juga sudah siap. Tapi orang kursus terus numpang wifi tok? Ora popo, ngopi. Siap. Gitu. Siap. Jadi kalau Mas Imam punya kawan-kawan bawa banyak, konco mancing, konco badminton, pingpongan, konco nyating, konco nyoto. Daripada yang mancing jal sekali-kali mancing pakai sinyal wifi ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bang Furqon. Siap. Doa kami mudah-mudahan Menara Training Center selalu berkembang dan sukses. Amin. Bang Furqon senantiasa sehat selalu. Siap. Sampai jumpa di lain kesempatan Bang. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih sahabat YouTuber, sahabat Sahla Production sekalian. Bincang-bincang bisnis kita bersama dengan Bang Furqon Udin. Salam sukses selalu dan sehat selalu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.